Selamat pagi adik-adik, bagaimana nih? Masih semangat belajarnya kan? Harus dong, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus semangat belajar dan gak boleh malas-malas, oke? Kali ini kakak akan membahas materi surat penawaran. Nah, sebelum menginjak ke materi lebih lanjut, pasti adik-adik belum tahu kan siapa kakak? Nah, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kakak akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama kakak yaitu Iga Distia Putri dari Pendidikan Ekonomi. Jadi boleh memanggil aku sebagai Mbak Iga atau Kak Iga. Nah, selama PPL ini kakak akan membantu adik-adik dalam mempelajari mata pelajaran administrasi transaksi. Semoga yang kakak jelaskan adik-adik bisa paham ya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Nanti kita akan membahas 4 poin. Yang pertama itu nanti ada pengertian surat penawaran. Yang kedua ada fungsi dan tujuan dibuatnya surat penawaran. Yang ketiga ada ciri-ciri dari surat penawaran. Dan yang terakhir bagaimana cara membuat surat penawaran. Baik, kita membahas dari poin pertama dulu ya, yaitu pengertian surat penawaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian surat penawaran? Jadi surat penawaran ini dibuat untuk menunjukkan maksud dan tujuan dari pembuat surat penawaran ini untuk menjalin hubungan kerjasama bisnis antar pihak lainnya. Nah, biasanya hubungan kerjasama bisnis ini berupa kegiatan jual beli barang ataupun produk. Nah, dalam membuat surat penawaran ini harus dibuat dalam bentuk surat formal, di mana di dalam surat penawaran tersebut harus jelas mengenai suatu produk ataupun barang yang akan ditawarkan kepada calon pembeli. Dan di dalam surat penawaran harus tertera dengan jelas berapa harga suatu produk yang akan ditawarkan dan harus dijelaskan secara rinci. Surat penawaran juga bisa dibuat apabila terdapat permintaan penawaran dari calon konsumen, sehingga kemudian perusahaan membuat surat penawaran yang akan ditujukan kepada calon konsumen yang sudah mengirimkan permintaan penawaran akan suatu produk tertentu. Kemudian kita akan membahas fungsi dan tujuan dari surat penawaran. Nah, seperti pengertian dari surat penawaran tadi, bahwa fungsi penawaran itu mengajak kerjasama dengan pihak lain. Nah, kerjasamanya itu berupa kegiatan jual beli produk atau barang yang diminati oleh calon pembelinya itu sendiri atau konsumen. Kemudian ada beberapa fungsi dari surat penawaran, yaitu yang pertama sebagai cara untuk memperkenalkan suatu produk kepada pihak lain. Yang kedua itu sebagai salah satu cara untuk melakukan kegiatan promosi suatu produk. Ketiga, untuk meningkatkan pemasaran produk yang ingin dijual, baik itu barang ataupun jasa. Yang terakhir sebagai sarana menjalin kerjasama dengan pihak lain. Melihat beberapa fungsi surat penawaran yang sudah saya jelaskan, tentunya kita juga sudah mengetahui bahwa surat penawaran itu penting untuk dibuat dan perlu diperhatikan juga cara untuk membuat surat penawaran dengan baik. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan dari dibuatnya surat penawaran. Secara umum, tujuan dari dibuatnya surat penawaran ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai suatu produk, baik itu produk barang maupun produk jasa, serta juga menjelaskan rincian harga dari suatu produk yang akan ditawarkan. Jadi di dalam surat penawaran ini memberikan informasi secara detail terkait suatu produk atau barang yang akan diperjualbelikan, sehingga dengan informasi yang tertera di dalam surat penawaran dapat dimengerti oleh calon konsumen atau pembeli yang akan membeli barang yang kita tawarkan. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri surat penawaran. Nah, di dalam surat penawaran itu harus dibuat dalam bentuk surat formal atau surat resmi, yang mana di dalam suratnya tersebut terdapat kop surat dan alamat surat. Yang kedua, terdapat informasi suatu produk ataupun barang serta rincian harganya. Dan yang terakhir, surat penawaran itu dibuat dengan struktur surat yang baik dan benar agar mempermudah kepada calon pembeli ataupun konsumen untuk mengerti isi di dalam surat penawaran tersebut. Selanjutnya kita membahas isi di dalam surat penawaran. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat surat penawaran? Yuk kita ulas lebih lanjut. Ini merupakan contoh surat penawaran yang sudah dibuat. Jadi sebelum membuat surat penawaran, kalian harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat surat penawaran. Yang pertama itu ada kop surat, yang mana yang membuat surat penawaran ini adalah PT Cahaya Elektronik.
Dan yang kedua ada alamat surat. Alamat surat ini ditunjukkan untuk calon konsumen atau calon pembeli yang akan membeli barang-barang yang ditawarkan oleh PT Cahaya Elektronik. Yang ketiga ada nama produk. Nah, nama produk ini merupakan produk-produk yang ditawarkan oleh PT Cahaya Elektronik. Yang keempat ada harga-harga dari produknya. Dan kemudian ada cara pembayaran, yaitu dilakukan dengan cash on delivery, dan informasi bahwa pembayaran dapat dilakukan secara kredit. Setelah mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat surat penawaran, maka kalian dapat membuat surat penawaran dengan baik dan benar. Sekarang kakak akan memberikan contoh lain bagaimana cara membuat surat penawaran. Nah, kali ini contohnya ada PT Max Manru Office akan menawarkan produk mesin fotokopi kepada PT Ali Interior. Spesifikasi mesin fotokopinya ada merek dan warna, ada jenis barang, tahun pembuatan, harga, dan ada promo gratis ongkir, dan opsi pembayaran ada cash atau kredit. Selain itu, PT Max Manru Office juga mengadakan promo bagi pembeli pertama akan mendapatkan diskon 10%. Nah, dari soal tersebut, bagaimana cara membuat surat penawarannya? Nah, yang pertama, kalian harus membuat kop suratnya terlebih dahulu. Nah, kop suratnya ini merupakan PT Max Manru Office yang mana perusahaan yang akan mempromosikan produk atau barang yang diminati oleh calon pembeli atau calon konsumen. Kemudian ada alamat surat. Alamat suratnya ini ditujukan untuk calon pembeli atau calon konsumen yang meminati produk yang kita tawarkan. Kemudian ada salam pembukanya. Kemudian ada barang yang akan kita tawarkan, yaitu harus mencantumkan merek, jenis barang, tahun pembuatan, harga, kemudian promonya yaitu ada gratis ongkir, dan cara pembayarannya itu ada cash dan kredit. Di bagian akhir juga diberikan informasi bahwa PT Max Manru Office memberikan promo yaitu dengan diskon 10% dalam pembelian pertama. Kemudian juga dicantumkan nomor telepon apabila calon pembeli dan calon konsumen berminat untuk membeli produk yang ditawarkan. Sesudah materi surat penawaran ini, semoga adik-adik bisa paham dengan penjelasan yang kakak berikan. Terima kasih.